kita akan menceritakan hal kisah-kisah mistis ya bersama Dede. Apa aja sih yang pernah dialami gitu, hal horor? Ya, jadi hari ini sobat misteri, saya akan menceritakan sebuah kisah ya yang saya alami di suatu pegunungan, tepatnya di puncak, Di daerah mana tuh? di daerah Lembang. Oh, di daerah Lembang. Di daerah Lembang. Saya bersama teman-teman SMA. Ya. Waktu itu saya kelas 3 SMK pada hari malam minggu kalau nggak salah. Pada malam. Oh, jadi itu acara sekolah. Acara sekolah. Oh. Tapi yang datang nggak semua, nggak satu kelas. Yang datang cuma 16 orang. Dibagi jadi 3 tim. Oh, 3 tim. 3 tim. Kita ambil ada yang 7, ada yang 4 orang, ada yang 6 orang. Jadi nggak bergabung sama orang lain gitu. Oh, yang berpisah. Yang berpisah ya. Jadi kisah misteri awal misterinya tuh mulai dari pas mau masuk ke pintu pertama ke pos sama masuk ke puncak. ya, masuk ke puncak itu udah terasa aura-aura yang lumayan mencekam ya, yang namanya pegunungan begini. Ya. Jadi kita tuh tim saya tuh ada 6 orang, 2 cewek 4 cowok. Yang 4 cowok ini baru pertama kali muncak. Baru pertama kali. Jadi yang baru pengalaman itu cuma cewek-cewek doang, yang 2 orang itu. Nah, jadi di tengah-tengah jalan, baru setengah jam perjalanan, ada suara-suara mulai terdengar oleh tapi itu belum nampak itu sesuatu Belum. apa. Jadi kita tuh baru setengah perjalanan, bukan setengah sih, Pak, seperempat mungkin ya, soalnya baru setengah jam. Kita masuk ke pos pertama, setengah jam kemudian udah terdengar di kiri kanan tuh ada yang nangis, ada yang melempar batu, ada ranting-ranting yang sebenarnya nggak ada angin, tapi tiba-tiba berjatuhan gitu. Oh, jadi berupa Eksistensi ya gitu. Nah, jadi sobat misteri, yang saya alami itu di tengah-tengah hutan tuh jadi banyak yang masuk suara-suara. Bukan cuma saya doang, ke 4 orang teman saya juga mendengar. Oh, jadi semua. Mungkin pikir saya itu cuma angin, suara angin atau apa gitu. Tapi kok lama-lama kan malah bikin tegang, bikin kita jadi parno gitu kan, apalagi ada cewek gitu di 6 orang ini. Tapi sempat ditanya dulu nggak begitu ada suara-suara yang ketawa lah atau ada suara. Saya waktu itu belum seperti sekarang ya, belum terbiasa mungkin. Belum belum terbiasa dengan ada suara-suara yang kayak gitu. Saya udah tahu, cuman kan saya nggak mau orang-orang tahu lah apa yang saya bisa gitu. Jadi saya kan tertutup orangnya dulu. Nah, waktu itu tuh jadi saya pandang sendiri, oh ini ada yang ngikutin tadi saya di dalam hati saya tuh saya bilang ke teman-teman ke diri saya sendiri, ini ada yang ngikutin, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu. Iya. Tapi itu bisa dijelasin nggak yang mengikuti itu seperti sosok apa? Nah, buat misteri, jadi yang ikuti tim saya itu ada sosok cewek, mimin lah kalau saya bilang, 3 mimin, 1 anak kecil. Anak kecil juga. Iya. Oh, mungkin yang sering lempar-lempar itu kayaknya anak kecil. Kayaknya mungkin ya, soalnya kan saya tidak fokus waktu itu kan, banyak ngobrol gitu, membungah-bungah diri lah kata namanya. Dalam perjalanan baru setengah jam itu tuh kita udah istirahat, soalnya takut ada apa-apa gitu. Jadi kan sempat istirahat. Kan kita tuh baru pertama nih, khususnya saya baru pertama muncak, minta istirahat dulu untuk ya berdoa lah supaya tidak ada apa-apa gitu di jalan. Waktu di jalan pas mau berdoa, ada suara seperti harimau yang semakin lama semakin dekat. Semakin dekat juga. Saya kan baru pertama kali, jadi pikiran tuh, aduh ini ada macan gitu yang mau nyamperin. Tapi itu memang terasa dekat banget. Seperti jaraknya 5 meteran lah, ada kurang lebih. Jadi pas begitu berjalan di jalurnya itu
di belakang atau di belakang. oh di belakang Ya, jadi kita tuh pas waktu berhenti masih ada suara langkah sama suara yang mau itu, suara harimau. iya Nah, lama-lama kok ini bukan apa namanya? Bukan kayak sosok Mimin tadi gitu kan. iya Berbeda gitu kan. Berbeda Tadi kan yang awalnya sosok. cuman menangis, cuma lempar-lempar. Terus pas kita mulai berjalan lagi, pas berhenti lagi, ada yang mengikuti di belakang. Kirain ada tim lagi di belakang. Ternyata bukan, ditunggu-tunggu tuh udah hampir setengah jam lebih kita nunggu yang ada suara langkah itu nggak sampai-sampai, tapi semakin lama si suara itu semakin gede gitu, semakin jelas. Jadi semuanya tuh awalnya saya doang yang dengar, jadi semuanya kedengar gitu. Jadi semua berarti keras juga gitu kan suaranya Ya keras, apalagi kan suara harimau gitu ya, ngaum gitu. Jadi pikiran saya tuh "Aduh, ini ada mau asli gitu kan, gimana kalau kita mati konyol di sini gitu kan, pikiran saya gitu ya kan karena takutnya Hmm. kan di tengah hutan ya. Nah lama-lama kata yang dua cewek yang pengalaman ini, udah mungkin itu mah cuma halusinasi katanya, kita coba jalan lagi. Nah kita jalan lagi sampai ke pos 2 tuh sekitar jam setengah 10 malam kalau nggak salah ya. Setengah 10 malam tuh baru sampai pos 2, istirahat lagi di situ. Nah waktu istirahat tuh kan di pos udah banyak orang sih di situ. Cuman yang menjadi kejanggalan tuh dua cewek ini tuh kan ke WC, diantar nih sama apa namanya itu penjaga di sana. Di dalam WC tuh bersih, harum, ada pengharum ruangan gitu ya, pengharum kamar mandi. Tapi bau apa ya, bau darah gitu. bau darah Jadi si cewek-cewek tuh bau darahnya itu seperti bau darah binatang atau bau darah manusia yang udah apa, udah lama lah. udah Jadi kering gitu, bau darah kering. udah mengering Nah kok si cewek ini nanya ke penjaganya, ini kenapa kok WC ini kan bersih ya, ada pengharumnya, ada ini, tapi baunya kok beda, kata si cewek ini teh. Itu mah mungkin cuma perasaan, kata yang jaga di situ. mungkin bau pembalut kayaknya bau pembalut Nah ya jadi gini, udah pulang dari WC si ceweknya tuh cerita ke saya, kenapa ya di WC cewek bau darah gitu, padahal bersih, kata si dua teman saya. Mungkin itu mah kata saya teh ada binatang atau apa yang mati di situ mungkin, kata saya. Tapi saya coba diperdalam lagi ya dalam hati bertanya ke yang jaga saya, gimana ini, ada yang aneh apa enggak. Ternyata memang benar ada yang membuang pembalut di situ. jadi mungkin darah itu darah dari pembalutnya itu ya. Nah iya, jadi sebenarnya si sosok yang mau ikuti kami dari awal Iya. ternyata dia gitu mau ngasih tahu jangan sekali-sekali ngikutin dia gitu, maksudnya buang sembarangan lah. Buang pembalut sembarangan. Jangan tong boro cek suna nama buang pembalut, buang sampah sembarangan aja udah nggak boleh gitu. Jadi kita tuh di perjalanan tuh diwajibkan bawa kresek, jadi buat ambil sampah-sampah kecil Ya, jadi kebersihan. ya, jadi kebersihan alam gitu. Nah, jadi sobat misteri, kalau main ke gunung atau ke perbukitan atau kemana lah, kita harus tetap menjaga kebersihan. Nah singkat cerita, saya udah nanyain lagi ya ke yang pengarsa saya, yang jaga saya, ini nggak akan ada pengaruh apa-apa ke kita atau gimana gitu kan. Nah katanya si Mimin ini ya yang ngikutin itu Iya. mau ngambil si dua cewek ini. Jadi si dua cewek itu biar ada teman lah si Mimin ini teh. Iya. Nah udah gitu, kalau gitu mah kita harus jaga-jaga nih. Jadi harus sambil jalan sambil kita baca doa Bismillah atau apalah sih, Ini kita baca doa. si sosok miminnya itu pengen ngambil dua perempuan ini tuh karena suka atau memang karena Jadi dia tuh kayak ada teman, soalnya kebetulan si dua cewek ini tuh lagi haid. oh gitu. Ya
Ya. Iya sih rawan juga ya. Nah iya. Sekarang main ke gunung itu pagi kan memang. Terus dia tuh nggak bilang sama saya sama teman-teman kalau dia lagi dapat gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih. Saya tahu tuh dari sosok-sosok itu gitu. Pas dari perjalanan udah mulai jalan lagi nih ya dari pos 2 tuh dari pos ya pos 2 udah mulai jalan lagi mau ke pos 3. Semuanya ada pos 4. Oh ada pas Ada 4 pos. Nah, pas mau ke pos 3 kurang lebih 15 menitan lah, udah dekat dari pos 2 ke pos 3 mah. Pas 15 menitan jalan tiba-tiba ada suara harimau lagi yang mau nyamperin gitu. Oh sosok yang sebelumnya Ya ngikutin. yang dari awal ngikutin itu udah amat saya tuh kok aneh ya, ada suara mau ya, suara macan, terus ada suara ketawa, suara nangis. Ini tuh sebenarnya kita kan mau refreshing gitu, mau ngepresin otak gitu ya, Iya mau main gitu refreshing, tapi kok malah jadi parno gitu kan. Apalagi yang empat cowok ini teman saya borangan ya, takutan gitu orangnya, jadi panikan. Nah saya tuh kan nggak mau sampai pecah belah lah di tengah-tengah hutan kan, apalagi Iya sih rawan kan kalau kita mencar ya auto susah nyarinya gitu. Iya kan di hutan itu memang kan suka ada yang disembunyiin gitu kan. Iya. Diumpetin gitu. Nah saya takutnya ini kalau saya cerita ke teman-teman kalau ada yang ngikutin sosok harimau itu bahaya juga gitu. Takutnya kan dia ketakutan berlebihan tiba-tiba lari, saya sesat kan susah lagi nanti carinya. Nah saya pendam sendiri aja, saya baca-baca setelah sebisa saya. Cuman lama-lama pas sampai di pos 3 tuh semua orang yang ada di situ mendengar apa yang saya dengar gitu. Jadi si penjaganya juga dengar ada suara harimau gitu. Ya, jadi kita tuh disuruh diam di pos 3. Tapi sempat ditanyain dulu nggak ke si penjaga yang di posisi itu tuh. Justru si yang jaga itu nanya ke kita, ke tim kita gitu. Kalian dengar suara harimau nggak sih di perjalanan? Pas begitu sampai di pos itu memang ada tim Dede aja atau ada tim-tim yang lain juga gitu? Tim saya tuh jadi ke tim ketiga. Oh, Ada sebenarnya kan ada 4 tim. Ah. Tim saya tim ketiga gitu. Nah kan masih ada di belakang satu timnya belum sampai ke situ, belum sampai ke pos 3. Nah si orang-orang di pos 3 tuh sampai penjaganya bilang, kalian dengar nggak sih ada suara harimau yang ngikutin kalian? Takutnya kan harimau asli gitu kan ya. Jadi kita tuh disuruh diem selama kurang lebih 2 jam sampai tim 4 datang. Sebelum tim 4 datang tuh udah wah suara harimau semakin dekat, suara monyet, suara binatang-binatang. Takutnya kan si penjaga tuh bilang ini takutnya ada yang asli gitu. Jadi kita disuruh diem di satu pos kecil yang berisi berapa ya kalau nggak salah mah 16 orang gitu kalau nggak salah. Jadi di pepet terus ya di pepet pinang namanya. Nah itu tuh kita selama 2 jam kurang lebih bacaan gitu, berdoa sebisa-bisa gitu. Takutnya kan ada yang asli atau apa gimana. Soalnya yang jaga di pos 3 tuh baru penjaganya ya, jadi dia nggak tahu apa-apa soal ada binatang aslinya atau masih gimana. kurang ya. Masih kurang pengalaman mungkin ya. Nah saya tanya lagi ke yang jaga di situ, kalau nggak salah namanya Pak Haru atau Pak Heru, saya lupa. Kata Pak Heru ini dia orang bisa sedikit bisa nanya ke saya, kemudian Pak dengar suara harimau nggak sih? Ya, saya bilang aja saya dengar suara yang nangis, suara yang ketawa. Saya bilang ke yang jaga, bukan saya doang Pak, tim saya juga dengar suara-suara yang selain mau itu. Oh kata dia. Terus kata si Pak Heru ini, kenapa kamu nggak takut atau parno gini? Ya Pak, saya takut mah ada, saya manusiawi Pak, masih hidup gitu kan, ada rasa takut. Tapi ya saya coba lawan aja Pak,
dengan bismillah sama yang di atas lah saya pasrahin aja, apalagi kan saya pertama nih terjun ke pegunungan gitu kan. Oh gitu kata yang jaganya tuh. Terus kata yang jaganya tuh Pak Heru tuh bilang sama saya, juga kan ada sana yang ngaping, ada yang jagain, kok nggak diusir katanya tuh. Nggak tahu Pak, saya kan nggak bilang saya bisa ya, nggak tahu Pak, saya nggak bisa apa-apa, ada yang jaga juga alhamdulillah, nggak tahu siapa, saya nggak bisa lihat gitu. Padahal dalam hati saya tuh oh iya juga ya, harusnya saya dari awal udah minta yang jagain saya tuh usir mereka gitu. Saya belum sampai segitu gitu, baru panik pertama gitu. Takut sih. Soalnya kan saya pikirnya tuh yang asli binatangnya gitu, si harimau itu tuh. Ternyata pas saya telusuri lagi, saya fokusin lagi, saya tanyain lagi, ternyata emang benar adanya sosok yang maung lah kalau saya bilang. Tapi itu sempat ditanyain ada apa gitu sampai mengikuti tim Dede gitu ke. Nah jadi si maung ini tuh ngikutin saya tuh ya, tim saya tuh ternyata tertarik sama saya, ingin ibaratnya mengantar saya sampai tujuan gitu, sampai puncak, menjaga juga. Katanya kata Pak Heru ini, Dek, ini ada yang ikutin tuh bukan mau jadi leader, bukan mau asli, tapi mau gaib katanya. Nggak tahu Pak, saya nggak bisa lihat apa-apa, saya bilang. Nggak mungkin kata Pak Heru teh, soalnya kan kamu ada yang jaga, pasti kamu bisa lihat. Enggak Pak, saya nggak bisa apa-apa. Udah lama nggak ngobrol dari situ, tim 4 datang ke pos. Pas tim saya sama yang jaga di sana tuh nanya, dengar suara-suara atau gimana, ternyata enggak. Tim 4 tuh jadi nggak dengar apa-apa ya, slow gitu, biasa aman gitu, nggak ada yang ganggu atau apa gimana. Mungkin emang benar ini yang mau jaga saya mungkin ya, mau ini teh. Nah jadi gini Arendi, jadi pas tim 4 datang, kita tuh langsung disuruh ke puncak, nggak boleh istirahat dulu, jadi langsung dibarengin gitu. Langsung bareng aja langsung ke atas. Nah singkat cerita, kita tuh udah sampai di puncak. Di puncak tuh udah ada kurang lebih 6 tim atau 7 tim, 6 tim kalau nggak salah ya. Udah membangun tenda, udah melupakan lah dari awal gimana perjalanannya. Tapi di tengah malam ada 2 tenda yang ambruk terus. Jadi udah bangun nih, udah jadi, tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ambruk terus ini 2 tenda. Sempat terlihat nggak gitu gara-gara apa gitu? Jadi kita tuh ada yang jaga kan, sekali kita kan bergantian yang jaga gitu. Nah di jam 1:30 ada 2 tenda yang cewek terus ambruk, udah dibetulin terus, tapi jatuh lagi gitu. Nah kata yang isi tenda itu tuh bilang ke kita gitu, dia tuh bilang ada yang gangguin katanya. Jadi ketika tidur ada yang goyang gitu, ada yang goncang ngegoncangin gitu. Jadi itu sosok kayak manusia lagi gitu. Katanya kan takutnya ada dari tim kita atau orang-orang yang jahil gitu ya, yang usia. Tapi ternyata ada kata guru, ada yang bisa juga ya, guru teh bilang katanya ini ada yang ngikutin. Jadi ke tim lain juga memang ada yang ikut juga. Nah itu yang ngikut sama sosoknya sama yang tadi di awal cewek yang 2 itu, yang ngikutin si 2 cewek itu. Nah saya tanya ke yang orang-orang yang ada di tenda yang ambruk itu, teh kenapa bisa begini gitu kan. Ya katanya saya lihat pas mau tidur teh ada yang lewat katanya, ada yang lempar batu, lempar sendal, tapi pas dicek keluar nggak ada, tapi bayangan sendalnya tuh di tenda tuh ada nempel gitu di tenda kan terang, ada senter gitu, jadi kan ngebayang si sendal tuh jadi
ke tenda tuh ada Ada bayangannya, bekasnya. ada bekasnya. Pas dicek keluar ternyata nggak ada. Sampai 3 kali ngecek ambruk lagi stand itu. Sampai akhirnya kita putusin untuk disatuin aja gitu. Sama yang dibarengin semua sama yang agak kosong lah tendanya gitu. Oh jadi berdempetan gitu. Jadi bagian data. Nah jadi sobat misteri, pesan dari saya untuk kalian, ya untuk tim juga, kalau mau ke mana-mana khususnya ke pegunungan atau ke tempat-tempat yang lumayan angker lah, jaga kebersihan, 2 jaga sikap kita, jangan sembarangan gitu, jangan sompral gitu, takutnya mereka keganggu dan akhirnya ya mereka ganggu kita lagi. Tapi begitu pulang aman-aman aja gitu. Alhamdulillah untuk pulang kita ambil dari jam 5 subuh, kita pulang sampai jam 7 pagi itu ya, sampai ke pos pertama lagi aman-aman aja. Jadi yang paling tegangnya tuh pas di perjalanan pertama sama di tengah malam itu udah sampai puncak. Jadi banyak yang ganggu gitu. Intinya untuk kita semua yang mungkin jaga sikap gitu ya, kebersihan. Ya jaga kebersihan, jaga sikap kita, jangan sampai kita sompral sampai mengganggu mereka yang nggak kelihatan. Sosok kayak gitu. Ya mungkin cukup sekian cerita Ki Daeson mengenai perjalanan ke gunung ya, ke gunung apa Pak? Di Lembang gitu ya. Ya mungkin cukup sekian dari kita berdua. Jangan lupa subscribe, like comment, and share-nya. Dan jangan lupa follow media sosial kami di Instagram ghost.m3hunter dan di Facebook Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ghost.